A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibadah. Ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Lalu pertanyaannya, seperti apa ibadah yang sebenar-benarnya ibadah? Saudara yang saya cintai, kita seringkali mendengar sebutan ahli ibadah. Seperti apa ahli ibadah dan siapa itu ahli ibadah? Saudara, ahli ibadah belum tentu rajin sholat. Artinya orang rajin beribadah itu belum tentu ahli ibadah. Belum tentu. Tapi bisa disebut orang rajin beribadah. Orang rajin beribadah belum tentu ahli ibadah. Lalu seperti apa ahli ibadah? Ahli ibadah itu dia pandai menyembunyikan ibadahnya. Subhanallah. Menyembunyikan ibadah bukan berarti tidak ke masjid sholat. Bukan berarti tidak dilihat orang lain berbuat baik. Bukan. Tapi ahli ibadah adalah orang-orang berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak melihat lagi dirinya bahwa dirinya lah berbuat. Itulah ahli ibadah. Dia ke masjid, dia beribadah dan semua ibadah juga, semua ibadah dilakukan. Tapi di dalam perbuatan itu dia tidak melihat lagi dirinya. Karena apa? Karena dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah itulah orang-orang yang akan mengalami, merasakan nikmatnya beribadah. Kalau belum berserah diri, belum sampai kepada Allah, tidak akan bisa mengalami dan tidak akan bisa merasakan nikmatnya beribadah. Sekali lagi saya perjelas di sini, saudara, bahwa ahli ibadah itu orang pandai
menyembunyikan ibadahnya. Bukan berarti tidak ke masjid sholat. Bukan berarti dia selalu sholat dalam kamar. Tidak mau dilihat orang lain. Tidak seperti itu. Dia dilihat orang lain berbuat. Tapi dia merasa bahwa bukan aku yang berbuat dalam ibadah itu. Itulah sesungguhnya ahli ibadah. Pandai menyembunyikan ibadahnya. Menyembunyikan ibadahnya kepada dirinya sendiri. Di dalam perbuatan itu bukan merasa berbuat. Tapi yang berbuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah bersedari sepenuhnya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan, seorang hamba yang sampai kepadaku, ucapannya adalah ucapanku, tindakannya adalah tindakanku. Kita seringkali tertipu dengan keadaan-keadaan. Ketika kita melihat orang rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin puasa, dan lain sebagainya, kita sudah menganggap bahwa itu adalah ahli ibadah. Belum tentu. Belum tentu. Tapi bisa dikatakan dia rajin beribadah. Ketika seseorang itu bisa menyembunyikan ibadahnya, artinya dia tidak lagi merasa beribadah kecuali Allah. Itulah ahli ibadah. Dia mati di dalam perbuatannya itu. Dia fana di dalam perbuatan itu. Subhanallah. Saudara, saya bercerita tentang seorang ulama besar pada saat itu. Saking ulamanya orang ini, dia bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia alim. Dia merasa dirinya ahli ibadah. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sunat-sunatnya, tahajudnya, puasa, hartanya habis untuk bersedekah. Lalu dia sholat 2 rakaat tengah malam. Lalu dia berdoa kepada Allah. Artinya dia bercakap-cakap dengan Allah. Dia berkata, ya Allah, semua perintah-Mu sudah aku jalankan. 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Sholat sunat, tahajud, puasa, dan lain sebagainya. Harta saya habis bersedekah semata-mata karena perintah-Mu. Tiba-tiba dia mendengar suara. Iya, saya sudah tahu semuanya. Tapi apa yang kamu lakukan itu hanyalah tangkainya. Kamu belum mengerjakan akarnya atau pohonnya. Lalu dia bertanya, ya Allah, seperti apa akarnya? Lalu Allah menjawab, mati. Apa arti di sini mati? Fana. Artinya kamu semua sudah kamu kerjakan apa yang saya perintahkan. Tetapi kamu lupakan aku di dalam perbuatanmu itu. Padahal aku yang menggerakkan kamu itu sehingga kamu bisa berbuat segalanya. Kamu belum mati. Kamu masih merasa ada, merasa kamu yang berbuat.
kamu tidak melihat aku. Kamu tidak menyaksikan aku di dalam setiap perbuatan itu. Itulah sebabnya, saudara, kita dituntut untuk menfanakan diri. Dirinya mana yang harus difanakan? Yang harus difanakan adalah sifat maknawiyah yang ada pada diri kita. Yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata dan lain sebagainya. Itu yang harus ditiadakan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah yang mendengar, Allah lah yang melihat, Allah lah yang merasa, Allah lah yang berbuat. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita tinggal menyaksikan aja. Dalam setiap perbuatan, setiap penglihatan, setiap pendengaran, kita harus menyaksikan. Bagaimana cara menyaksikan? Ketika kita mendengar, kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa itu adalah Allah. Ketika kita berkata-kata, kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa itu adalah Allah. Itulah kenyataan Allah yang ada pada diri kita. Mendengar, melihat, berkata-kata dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita saksikan. Subhanallah. Ilmu ini sangat tajam, saudara. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan terjerumus. Sedikit saya memberikan saudara gambaran supaya saudara betul-betul bisa merasakan. Ketika saudara berjalan, ini jadikan ini pelajaran. Ketika saudara berjalan kemana saja, melangkah, saudara harus sadar bahwa Allah itulah yang berjalan. Saudara akan di situ mengalami ketenangan, mengalami suatu kenikmatan luar biasa. Sekali lagi, ketika saudara berjalan, coba saudara sadar bahwa Allah itulah. Saudara akan merasakan di situ kebahagiaan, insya Allah. Semoga bisa difahami siapa ahli ibadah, siapa orang rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.